Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi senantiasa kita panjatkan sebagai bentuk manifestasi penghambaan kita. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang dan nikmat kesehatan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Dialah Nabi yang menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani keislaman. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Musdalifah Syahrir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Dan baik, perkenalkan, saya Abdul Karim Seven dari kelompok 5 dan teman saya ada saudara Abdul Afif, kemudian ada Sarah Andriani Jafar dan Andi Hardiawan. Baiklah, adapun tema yang diberikan yaitu demokrasi di tengah COVID-19, dan judul yang kami angkat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudariku sekalian, kita ketahui negara kita ini dilanda oleh penyakit, di mana penyakit tersebut disebut dengan virus corona, di mana virus corona ini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan adanya virus corona ini banyak terinfeksi dari virus tersebut, dan bahkan angka kematian setiap hari itu terus bertambah. Tetapi sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik yang tahu tentang demokrasi, tentunya harus tetap ikut serta dalam pemilihan. Demokrasi merupakan gagasan besar dalam mengubah struktur politik di dunia. Selain itu, hadirnya demokrasi memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat, di mana dalam hal ini peran rakyat sangatlah penting untuk menentukan arah dan masa depan suatu daerah. Pemilihan di masa pandemi penuh dengan kekhawatiran, sebab mengancam kesehatan masyarakat yang berimplikasi terhadap tingkat partisipasi di pilkada. Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu harus tetap kita tingkatkan. Adapun cara yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meski di tengah wabah COVID-19 ini antara lain: yang pertama, menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran diri dalam diri masyarakat tentang betapa pentingnya pilkada ini sebagai jalan kita untuk mengawal ruang gerak demokrasi dalam sebuah bangsa itu sendiri. Dengan tumbuh dan berkembangnya kepercayaan dan kesadaran di dalam diri masyarakat, maka kemungkinan akan menutup dan mengatasi kekhawatiran serta ketakutan di dalam diri masyarakat bahwa pilkada akan menjadi klaster baru dalam proses penyebaran COVID-19 ini. Lalu cara yang kedua adalah melakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap berpedoman kepada protokol-protokol kesehatan yang ada. Sosialisasi dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung dapat kita lakukan dengan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dengan membentuk forum-forum masyarakat atau mendatangi langsung KPU atau KPU yang mengundang serta membentuk elemen-elemen atau relawan demokrasi untuk mensosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Sementara sosialisasi tidak langsung dapat kita manfaatkan atau kita lakukan dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada, baik Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sebab sosialisasi yang inovatif dan kreatif akan menambah jumlah pemilihan dalam pilkada. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi.
adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Pilkada yang demokratis, aman, dan sehat harus selalu kita wujudkan bersama-sama. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari kita tangkal COVID-19 dengan menerapkan gaya hidup sehat, dan mari kita budayakan memakai masker sebagai norma kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.